Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas TWS yang harganya mulai dari 200 ribuan sampai 1 jutaan dari brand Anker. Dan spoiler alert, untuk yang harga 200 ribu aja, wah udah enak banget. Buat yang belum tahu brand Anker itu bukan yang minuman itu. Anker itu juga bukan yang serem, oh itu angker sih ya. Wah, juk-juk sendiri, lempar-lempar sendiri, jawab-jawab sendiri. Tapi Anker ini adalah brand yang kalau saya lihat di websitenya, dia bilang klaimnya itu the world number one mobile charging. The world number one charging brand. Intinya dia adalah brand nomor 1 yang memproduksi perchargeran. Tapi pertanyaannya, gimana kalau Anker ini bikin TWS? TWS-nya murah lagi ya. Dan di depan saya ini udah ada 3 TWS dari brand Anker. Mulai dari harga yang entry level itu ada Soundcore Live P2i, terus juga ada Live P2 Mini untuk yang mid range sampai yang flagship yang paling mahal di video ini yaitu Liberty Air 2 Pro. Kita bahas dari yang paling murah dulu yaitu si Soundcore by Anker Live P2i. Harganya ini 200 ribuan. Dari segi desain casingnya ini sama kayak TWS di range harga yang sama. Untuk build quality-nya juga standar harganya ya, karena tutupnya ini kalau misalkan kita buka terus kita tutup kayak ada feel kopongnya, magnetnya pun juga kayak kurang lengket. Tapi walaupun begitu, setidaknya untuk Bluetooth-nya dia udah pakai Bluetooth yang versi low power yaitu 5.2. Karena low power jadi baterainya bisa tahan lama. Anker mengklaim untuk daya tahan baterainya ini bisa tahan 8 jam playtime untuk single charge. Jadi kalau misalkan ditambah dengan charging case-nya, dia di total itu bisa tahan 28 jam. Terus untuk driver dia pakai driver 10 mm dan dengan ada 2 fitur equalizer. Tapi ya karena harganya 200 ribuan jadi harus ada yang dikompromi. Yang menurut saya dikompromi adalah casingnya yang nggak terlalu solid. Terus juga dia belum pakai gesture. Jadi kalau misalkan kita mau next and forward lagunya, kita harus tekan. Ini tombol. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengarkan kayak gini nih. Nah kalau gini sih memang dia nggak kedenger. Cuman kalau misalkan kita taruh di telinga terus kita tekan. Karena dekat dengan telinga jadi suara tactile-nya ini kedengeran. Cuman kalau kita ngomongin suara di harga 200 ribunya ini, gini aja deh, kalian coba aja beli dan buktiin sendiri. Karena kalau misalkan ngomongin suara itu agak tricky gimana gitu. Jadi karakter suaranya itu clear, semuanya bisa terdengar dengan jelas. Dan karena dia punya 2 mode equalizer, bass boost dan juga podcast. Cuman kalau saya sih lebih suka di mode bass boost ya. Karena suara bassnya itu walaupun lebih dominan, tapi tidak mengurangi frekuensi yang lain. Kalau kita di mode podcast, suaranya itu ya lebih ke treble. Suara vokalnya itu lebih ke enhance. Tapi biasanya TWS yang di range harga segini ya, 200 sampai 500 ribu, itu untuk menutupi frekuensi yang lain, dia dominan di bass. Ini dominan bass ketika di mode bass boost, tapi suara lain itu masih terseparasi dengan jelas. Untuk mikrofon dia punya 2 enhanced AI mix yang kira-kira suaranya seperti ini. Sebenarnya dia udah pernah saya coba untuk teleponan, untuk meeting online, dan saya bisa mendengarkan lawan bicara saya dengan jelas, dan suara saya pun juga terdengar dengan jelas oleh lawan bicara saya. Tapi kira-kira suaranya seperti ini, gimana dengan harga 200 ribu? Menurut kalian apakah mikrofonnya udah oke kalau misalkan kita gunakan untuk telepon? Sekarang kita lanjut ke harga yang mid range. Selisihnya cuma 100 ribu aja dengan yang versi Live P2i. Namanya adalah Live P2 Mini, harganya 300 ribuan. Kalau untuk big bass-nya nanti kita bahas, tapi kalau mininya dia memang dari case udah kelihatan lebih kecil daripada P2i tadi. Di dalam paket pembeliannya kita dapat kabel cas, 3 pasang ear tips. Jadi kalau misalkan Live P2i tadi dia dapatnya 2 ear tips, sedangkan di versi 300 ribu ini dapatnya 3 ear tips. Jadi 200 ribu dapat 2 ear tips, 300 ribu dapat 3 ear tips. Kalau dari segi desain, case-nya ini warnanya sekilas kayak warna hitam, tapi kalau kita perhatiin ternyata dia warnanya ini biru, rada gelap dan punya aksen-aksen pernis gitulah. Dan kalau yang harga 200 ribu, si P2i tadi dapat 2 mode equalizer, jadi bass boost dan juga podcast. Di harga 300 ribu ini, kita dapat 3 ear tips dan juga 3 mode equalizer. Jadi ada bass boost, balance dan juga podcast. Selama saya coba, saya sih sukanya mode yang bass ya, karena menurut telinga saya itu dia walaupun ngebass tapi separasinya masih bagus untuk TWS kelas harga 300 ribuan. Cuman kalau misalkan lagi dengerin podcast, di mode podcast itu suaranya kayak lebih clear, treble-nya terdengar lebih jelas. Kalau di mode balance, suara low, mid, high semuanya itu seimbang, nggak terlalu tajam atau nggak ada yang menonjol di antara 3 frekuensinya. Tapi saya tetap suka yang mode bass boost karena bassnya itu nggak kayak TWS murah yang biasanya dia nutupin frekuensi lain pakai suara bass gitu. Jadi separasinya masih cukup jelas. Noise cancellation dari ear tipsnya juga udah enak di kelas harga 300 ribu walaupun bukan ANC ya atau active noise cancelling, tapi cuman noise cancellation dari ear tips aja. Tapi ketika dipasang suara luar itu
itu nggak begitu kedenger. Dan nggak sampai di situ, walaupun harganya cuma 300.000, dia juga punya fitur Clear Call AI Noise Reduction. Kayak apa suara mic-nya? Langsung aja kita coba juga. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari Soundcore by Anker si Live P2 Mini, harga 300.000 ya. Kalian bisa coba bandingkan dengan yang 200.000 tadi, lebih enak mana? Karena dia sama-sama punya fitur Clear AI Noise Reduction. Jadi sebelah kiri saya ini ada suara AC yang lumayan. Di sebelah belakang saya itu juga ada suara PC yang gereng. Dan kalau misalkan suaranya bisa terfilter dengan baik, berarti memang Clear AI Noise Reduction-nya bekerja. Dan kemarin juga sempat saya gunakan untuk meeting online, saya gunakan untuk telepon. Gak ada masalah sih ya, walaupun harganya 300 ribuan ini mikrofonnya masih oke. Dan perbedaan yang paling signifikan dari 200.000 dan juga yang 300.000 Live P2i dan juga Live P2 Mini, jadi kan dia 2 ear tips, 2 mode equalizer, dia 3 ear tips, 3 mode equalizer. Tapi untuk yang 300.000 ini secara desain, saya sih lebih suka yang 300.000 ya. Dia kerasanya lebih solid. Kalau ini kan tadi tutupnya masih kerasa kopong. Kalau ini udah magnetnya pun juga udah enak. Tapi yang paling saya suka dengan harga 300.000 ini, dia udah memiliki sertifikasi IPX5. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengen tari India sambil hujan-hujanan, itu aman. Untuk Bluetooth di harga 300.000 dia juga udah pakai Bluetooth yang terbaru versi 5.2 low power. Makanya baterainya ini tahan lama banget. Anker mengklaim kalau playtime ketika baterainya penuh, dia bisa bertahan 8 jam. Tapi kalau sama case dikali 4, jadi dia bisa tahan 32 jam. Sekarang kita bahas yang paling mahal. Harganya 1 jutaan. Dari segi packagingnya aja udah beda. Kalau yang 200-300 ribu tadi boxnya mirip-mirip. Tapi yang 1 juta boxnya ini gede banget. Dan namanya adalah Liberty Air 2 Pro. Untuk harga yang paling mahalnya aja menurut saya affordable. Jadi dengan harga 1 juta apa aja yang dikasih sama Anker di line up Soundcore TWS-nya ini, kita bahas dulu dari segi packaging. Packagingnya ini kelihatan premium banget ya. Samping kiri boxnya dia ada tanda bintang 5 dan di bawahnya ditulis recommended by 10 Grammy winning artists and musicians. Kalau saya lihat di websitenya 10 Grammy winning artists and musicians ini siapa aja? Ada Neo, terus juga ada Hailey Storm, terus juga ada Colby Caleb dan masih banyak teman-temannya lagi. Dengan bintang 5 kayak gini tuh sebelum kita cobain jadi kayak ada sugesti gitu. Kalau misalkan TWS-nya ini udah suaranya udah enak, tapi apakah enak nanti kita bahas. Tapi sekarang kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya ada apa. Di dalamnya kita langsung disambut sama TWS-nya si Liberty Air 2 Pro yang casing dan earbudnya itu dibikin terpisah. Jadi kayak bener-bener dibikin premium. Dan kalau casingnya kita angkat, di bawahnya ini kita dikasih kabel USB-A to USB-C buat charging. Terus juga ada buku manual. Di bawah buku manual kita dikasih 8 pasang ear tips dengan berbagai ukuran. Biasanya kan TWS lain cuma ngasih 2 atau 3 ear tips ya. Tapi ini 8, jadi bener-bener bisa fleksibel gitu dengan segala macam lubang telinga. Lanjut, sekarang kita bahas untuk casingnya. Casingnya ini ukurannya kecil, compact, portable, pokoknya cukup lah kalau misalkan kita masukkan ke kantong kita tanpa harus bawa tas. Terus secara build quality dia juga udah solid, gak kerasa kopong, ditambah dengan warnanya yang Anker menamainya dengan Onyx Black dengan finishing matte. Jadi harga 1 jutanya ini kalau misalkan kita lihat dari segi desainnya ini masih pantas gitu. Di tengah-tengah casingnya ada logo Soundcore dengan warna metalik. Di bagian atas casingnya ada port USB-C untuk charging dan sebelahnya ada tombol reset yang didesain invisible. Jadi tombolnya tuh nggak nonjol ke permukaan casingnya. Yang paling saya suka adalah cara buka case-nya. Biasanya kan TWS itu dibukanya ya mainstream lah ya, dibuka kayak bedaknya cewek. Tapi kalau ini di slide ke atas. Dan baru ini saya nge-review TWS, case-nya terbuka seperti ini. Keren sih ya. Terus fitment earbud dan case-nya ini menurut saya fit banget gitu. Apalagi magnetnya ya. Magnetnya ini lengket. Jadi kalau misalkan kita udah selesai pakai mau balikin lagi, pam gitu aja udah langsung terpasang. Ngomongin soal earbud, earbudnya ini didesain stem atau tangkai batang seperti ini. Karena ada TWS juga yang desainnya itu bulky, yang biasanya lebih tebal. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang stem seperti ini karena dipakai itu lebih enak. Ringan, kalau misalkan dipakai lama itu nggak bikin berat gitu. Ini aja kalau misalkan dipakai dia kayak nggak kerasa pakai TWS. Kalau kita ngomongin kualitas suara, saya sudah bikin mindset kalau saya ini adalah seorang Grammy winning music artist gitu ya. Jadi saya mau coba gimana selera telinganya Grammy musik. Dan ternyata memang kualitas suaranya ini untuk sekelas harga 1 jutaan menurut saya ini enak banget. Tipe suaranya ini lebih ke balance, suara yang memang natural, lebih disukai sama audiophile atau musisi karena separasinya bagus. Treble-nya juga kedengaran clear karena di Liberty Air 2 Pro ini drivernya menggunakan Pure Note teknologi yang artinya drivernya ini dilapisin sama 10 nano layer. Makanya suara yang dihasilkan itu bisa lebih akurat dan clear. Kita juga bisa ubah-ubah suaranya. Kita bisa download aplikasi yang namanya Soundcore, terus kita bisa masuk ke mode equalizer. Di sini ada mode default, pro dan custom. Dan di mode default
default suaranya itu bassnya lebih kenceng tapi separasnya tetap jelas. Kalau misalkan di mode Pro dia lebih ke treble karakternya. Cuman kalau misalkan kalian pengen custom sesuai dengan keinginan kalian, ya equalizernya bisa set ke custom dan kita otak-atik sendiri. Harga 1 jutaan loh ya kita bisa custom equalizer. Selain itu TWS ini juga punya hybrid active noise cancellation yang bisa kita aktifin dengan neken 1 detik di sebelah kiri atau kanan earbudsnya. Dia punya 3 mode untuk ANC-nya, jadi ada normal, transparent, dan juga noise cancellation. Noise cancellationnya ini udah cukup bagus, suara dari luar itu cukup gak kedenger. Kalau misalkan kita pasang tanpa kita aktifkan noise cancellationnya, sebenarnya suara dari luar itu udah gak begitu kedenger. Cuman kalau kita aktifin hybrid ANC-nya, dia ini punya beberapa mode yang bisa nyesuaiin dengan lingkungan. Contohnya ada mode transport, di mana di mode ini dia akan mengeliminasi suara-suara seperti mesin yang ada di jalanan. Terus juga ada mode indoor, di mana kalau misalkan kita aktifkan suara-suara orang ngobrol mungkin di perpustakaan yang masih ada berisik-berisik dikit gitu masih bisa kefilter dengan baik. Terus kalau misalkan outdoor ya suara-suara environment itu akan kefilter juga. Cuman kalau misalkan kalian pengen custom sendiri ANC-nya itu juga bisa. Jadi kita tinggal geser aja, kalau misalkan makin atas dia makin kedap dan sebaliknya. Experience saya ketika memakai TWS Liberty Air 2 Pro ini selama berjam-jam, kemarin saya cobain untuk dengerin lagu, gak ada masalah sih ya. Karena ear tipsnya ini dia itu soft, lembut, gak terlalu neken gitu ke telinga. Karena kan ada beberapa TWS ear tipsnya itu sakit banget kalau misalkan kita pakai terlalu lama, kayak neken gitu. Dan di aplikasi Soundcore-nya ini kita juga bisa pakai fitur yang namanya Tip Fit Test, dimana dia bisa kasih tahu kita ear tips yang dipakai ini sudah sesuai atau belum. Terus kemarin juga udah saya cobain untuk olahraga ya, dan untuk ear tips bawaannya ini menurut saya udah pas di lubang telinga saya, jadi gak gampang lepas gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya lubang telinga yang berbeda dengan saya, ya tenang aja karena dia punya 8 ear tips yang bisa kita pakai, tinggal disesuaikan aja. Terus juga nggak usah khawatir kalau dia kena keringat akan rusak karena dia memiliki sertifikasi IPX4 yang tahan dengan sweatproof. Terus kemarin si Liberty Air 2 Pro ini juga saya gunakan untuk meeting online pakai Zoom. Untuk suara lawan saya terdengar dengan jelas, cuman kalau suara saya kan saya nggak bisa dengerin. Cuman kira-kira untuk suaranya seperti ini, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar. Karena ya untuk di boxnya ini dia klaim dia punya fitur yang namanya Clear Call via 6 mic noise cancelling. Jadi ada 6 mic yang AI di sini yang bisa bikin suara saya terdengar harusnya lebih jelas. Tapi gimana suaranya kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus untuk baterai daya tahannya ini kalau misalkan dia di full charge dia bisa 7 jam untuk playtime. Kalau misalkan sama case-nya di total itu bisa 26 jam. Untuk chargingnya dia bisa pakai Type-C, tapi semua TWS itu pakai Type-C aman. Cuman di harga 1 jutaan ini dia juga udah punya fitur wireless charging. Untuk konektivitasnya dia pakai Bluetooth versi 5.0 dan untuk Bluetooth codecnya dia support untuk AAC, SBC dan juga LDAC. Dimana Bluetooth codec ini akan lebih enak sebenarnya kalau misalkan kita pakainya iPhone. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita nyobain TWS 3 TWS dari brand Anker, brand yang bener-bener Anker untuk brand lain ya. Serem karena harganya murah tapi fiturnya kayak ini TWS 200.000 nggak kayak 200.000 itu ya. Kalau misalkan dia jual 500.000 menurut saya masih oke gitu. Karena suaranya enak banget. Kalau kalian nggak percaya bisa cobain sendiri. Cuman sayangnya memang kekurangannya kalau untuk yang P2i ini dia itu masih tombol. Walaupun tombolnya nggak terlalu kedenger ya. Nah ini kira-kira seperti ini. Tapi kalau misalkan deket telinga kan kedenger ya. Tuh, tuk 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 kayak gitu. Jadi kadang ngeganggu sih ya kalau misalkan kita belum terbiasa. Terus untuk P2i ini dengan harga 200.000 juga case-nya nggak sekeren yang Mini dan juga Liberty Air 2 Pro. Dia masih agak kerasa kopongnya dan tutupnya ini kayak magnetnya kurang tek. Cuman dengan harga 200.000 menurut saya masih worth it banget sih. Untuk 300.000 ini juga worth it karena dia punya 3 mode. Jadi ada balance, ada podcast dan juga ada bass boost tadi. Dia juga punya IPX5 kalau misalkan kalian mau joget-joget India sambil hujan-hujanan aman. Cuman dari keduanya ini kalau misalkan kebutuhan kalian harus ada ANC-nya atau active noise cancelling yang bisa kita ubah-ubah, gak ada ya. Dia cuma noise cancellation dari ear tip saja. Dan kalau misalkan kebutuhannya memang ANC ya pilihnya yang Liberty Air 2 Pro. Memang harganya lebih mahal 1 juta tapi keren loh ya 1 juta. ANC-nya ini bisa adaptif gitu. Jadi dia bisa mode jalan, mode indoor, mode outdoor dan juga mode airplane. Terus untuk equalizernya dia juga bisa di custom ya. Jadi ada default, ada pro dan juga ada custom. Kalau si versi P2 Mini dan juga P2i tadi dia equalizernya nggak bisa di custom. Ini ANC-nya juga bisa di custom ya. Kita bisa atur sepekat apa dan nggak pekat apa. Kalau menurut kalian based on video ini aja dari ketiganya ini bagus mana? Kalau saya karena saya udah pakai ya. Jadi saya lebih sukanya sih yang Air 2 Pro ini karena kayak keren aja gitu.
Cuman kalau menurut kalian 1 juta ini kemahalan, Soundcore by Anchor juga sekarang lagi ada promo di Tokopedia. Nanti akan saya taruh di kolom deskripsi semua link pembeliannya. Jadi promonya itu ada cashback Rp10.000. Kalian bisa masukkan aja kode vouchernya itu SONGGH10K. Ya lumayan lah ya 10.000 kalau misalkan buat tambah-tambah buat beli wireless chargingnya si R2 Pro ini kan masih bisa. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.